Hari ini seharian 5 kali, saya belum seharian, baru separuh hari ya. Berarti sebenarnya kalau diterusin bisa 10 kali ibadah ya. Ya kita berdoa suatu saat nanti 10 kali ibadah, tapi bukan yang ngomong bukan satu orang, kayak sampai di yang ibadah ke 10 nanti saya nggak ngomong, nanti berbahasa roh doang. Seharian saya berbicara mengenai mengucap syukur tentang apa yang Tuhan sudah berikan melalui mimpi dan penglihatan. Ini bukan hanya tindakan luar seperti tadi yang di dalam doa saya, tetapi ternyata sesuatu yang mendasar. Karena mengucap syukur tanpa yang keluar dari hati berarti cuma tindakan agamawi saja. Nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, Dia tahu Anda datang mengangkat tangan tapi hati Anda sedang menggerutu, masih ada kepahitan dengan orang lain. Alkitab berkata lebih baik kamu minta ampun di sana dahulu baru menyembah Tuhan. Lebih baik begitu. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Mengucap syukur yang di bulan ini yang diajak untuk setiap kita untuk belajar itu mengucap syukur mengenai sikap hati yang dari dalam. Dan mengucap syukurnya bukan hanya di bulan ini sebenarnya. Ini cuman langkah berikutnya di dalam kehidupan kita, satu sifat yang harusnya kita tangkap. Mengucap syukurnya bukan cuma di bulan ini, tapi ini sesuatu yang menjadi sikap hati kita dan karakter kita agar kita makin menjadi serupa dengan Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Berarti seharian saya belajar dari karakter-karakter di Alkitab yang berhasil mengucap syukur maupun yang gagal. Ternyata orang yang berhasil mengucap syukur, yang dari dalam hatinya ya, hidupnya juga berhasil. Tapi orang yang gagal mengucap syukur, yang salah dalam motivasi hatinya, gagal mengucap syukur, ujung-ujungnya juga hancur. Yang pertama, itu saya berusaha membagikan mengenai Yakub. Yakub itu bersyukur dengan memegang janji Tuhan, dia berhasil. Hidupnya juga menjadi seseorang yang namanya pun sepertinya disebutkan Allah tidak malu disebut sebagai Allah Abraham, Ishak, Yakub. Padahal Yakub artinya adalah penipu. Tetapi Allah nggak malu disebut sebagai Allahnya Yakub. Karena Yakub bisa bersyukur dalam kehidupannya. Startnya bisa menipu, tapi ujung-ujungnya bukan penipu. Dia menjadi Israel. Dia menjadi Allah Israel. Allah Yakub sama dengan Allah Israel. Berarti ini hidupannya berhasil. Gara-gara Yakub bisa mengucap syukur. Ibadah kedua. Ini berbicara mengenai Esau, kontrasnya Yakub. Esau gagal. Dia gagal bersyukur karena menyalah-nyalahkan Tuhan. Dia merasa hidupnya nggak fair. Sehingga dia penuh dengan dendam, penuh dengan menangis-nangisi kehidupannya. Dia anggap Tuhan nggak fair, padahal Tuhan itu loh baik. Tuhan itu loh murah hati. Dia loh diberkati. Tapi karena salah, hidupnya gagal. Esau menjadi seperti curse word, atau kalau nama Esau jangan tiru dah. Yang ketiga, saya berbicara mengenai Saul. Dia juga gagal bersyukur. Saul raja pertama yang penuh potensi, tetapi ternyata dia itu gagal bersyukur karena dia fokusnya memikirkan diri sendiri, tidak pernah memikirkan Tuhan. Hidupnya semua itu ditentukan mengenai dirinya sendiri. Ujung-ujungnya apapun yang dia lakukan, menyembahlah, melayanilah, itu semua untuk dia sendiri. Yang merasa diri kecil semuanya hanya untuk aksesori untuk dirinya sendiri. Tuhan itu bahkan bukan Tuhannya. Makanya dia gagal. Yang keempat yang tadi mengenai Daud, ini yang berhasil. Daud ini bersyukur dengan cara yang benar. Dia bisa melihat, mengecap dan melihat apa yang Tuhan sudah janjikan. Ini salah satu yang baik. Tapi yang kelima ini, yang gagal lagi. Jadi kan sepertinya tebak-tebakan ini bakal yang gagal, yang berhasil ini yang gagal lagi. Tapi sebenarnya enggak. Karena setiap kali ngomongin karakter ini, selalu ada yang berhasil, ada kontrasnya. Saya mau berbicara mengenai Kain. Dia gagal bersyukur karena dia memakai cara manusia. Tapi setiap kali ngomongin Kain selalu ada Habel. Jadi sebenarnya nggak terpisah. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Saya mau fokusnya kepada yang tidak karena Alkitab itu sebenarnya lebih cerita yang gagal daripada yang berhasilnya. Karena kayaknya untuk menunjukkan keberhasilan itu sebenarnya dikatakan bahwa supaya berhasil kamu jangan melakukan yang tidak berhasil. Sebenarnya begitu.
Diajarkan di situ. Kita belajar ya dari Ibrani 11 ayat 21. Kata-katanya salah. Ya inilah kalau sudah ibadah kelima sudah mulai salah-salah ya. Jangan dibuka yang tadi itu ya. Ibrani 11 ayat 4. Nah ini benar. Sama-sama Ibrani 11-nya. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Memang kalau di Ibrani 11 ini bintang filmnya mestinya kan Habel ya. Karena imannya Habel yang dipuji Alkitab. Tapi keberhasilan atau kesuksesan dari imannya Habel itu hanya di dalam kontrasnya Kain. Karena kata-katanya korban yang lebih baik dari Kain. Jadi kita belajar apa yang dilakukan Habel benar sedangkan yang Kain salah supaya kita tidak terjebak. Karena kalau dilihat sekilas sama-sama mempersembahkan. Tapi yang Habel benar, dianggap benar oleh Tuhan, dianggap berkenan oleh Tuhan. Yang Kain tidak. Ayo kita belajar yuk, apa yang Kain salah lakukan itu apa? Dan sikap hati Kain yang salah itu apa? Kok bisa dianggap korbannya tidak baik atau kalah baik sama Habel? Yang pertama, poin pertama adalah tidak sesuai firman Tuhan. Saya ajak Anda melihat kejadian yang sebenarnya di Kejadian 4. Kita belajar ya. Kejadian 4 mulai dari ayat 1. Kata-katanya demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Makanya tadi saya maunya menceritakan mengenai Kain. Karena sebenarnya Kain itu anak pertama. Kain ini adalah yang terdahulu. Kain lebih mengerti sebenarnya. Karena Kain duluan. Bahkan Kain itu sebenarnya munculnya adalah dari hasil ucapan syukur antara Adam dan Hawa. Kain ini loh, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Itu deklarasi iman papa mamanya itu memberi contoh yang baik. Papa mamanya Adam dan Hawa ini menunjukkan sikap yang baik karena mendapatkan anak langsung memberikan glorinya kepada Tuhan. Aku dapatnya karena pertolongan Tuhan. Dia benar-benar mengucap syukur. Saya percaya diceritain terus sama Hawa. Saya percaya Hawa dan Adam pasti menghargai yang namanya Kain. Ini karena ini sudah benar-benar ini deskripsi ekspresi dari kasih Allah atas kehidupan Adam dan Hawa. Saya percaya diceritain semua apa yang terjadi. Saya percaya diceritain bagaimana dulu Adam dan Hawa salah melakukannya. Dia dulu tinggal di Taman Eden, tetapi karena dia berdosa di hadapan Tuhan, dia harus keluar. Dan dahulu mereka yang hidup tanpa busana pun, telanjang pun tidak ada rasa malu sama sekali karena ada kemuliaan Allah, ditutupin dengan kemuliaan Allah. Tapi karena dosa mulai kelihatan semua kekurangannya, tiba-tiba keluarlah rasa malu sehingga mereka harus ditutupi dengan yang namanya kulit dari binatang untuk menutupi segala kelemahannya. Saya percaya yang namanya Kain itu sudah diceritain semua. Makanya ceritanya yang mengenai Habel itu yang kedua. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Diperjelas, jelas tuh kalau kedua ya Habel yang lahir kedua ya jelas adik. Tapi sepertinya dijelaskan bahwa Habel itu adiknya Kain. Kain itu lebih tua. Kain itu kakak. Kain itu yang pertama. Kain itu lebih mengerti mestinya. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Tiba-tiba cuma dijelaskan apa yang mereka kerjakan.
Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tiba-tiba yang melakukan persembahan pertama adalah Kain. Nah, herannya di ayat 4, kata-kata yang demikian. Habel juga mempersembahkan, sepertinya Habel yang meniru Kain. Juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Yang dari dulu saya itu rada tidak berani mengkhotbahkan hal ini. Kan ini di tengah-tengah ini tidak ada definite answer. Izinkan saat ini kalau saya berkhotbah ini dari salah satu sisi, karena Alkitab kalau dia mau menjelaskan ya dijelaskan sih, tapi izinkan saya menjelaskan ini dari satu sisi yang tadi saya jelaskan bahwa Kain itu lebih tahu. Kain itu yang lahir pertama, Kain itu kakak, Habel itu adiknya. Yang mestinya tahu bahwa seharusnya kita itu mengucap syukur kepada Tuhan itu Kain. Karena diberikan contoh oleh Adam dan Hawa saat dia lahir. Saya percaya itu sikap yang dijelaskan terus sampai ke Kain. Kain dahuluan yang mendapatkan poin ini. Dan saya percaya Kain itu mengerti sebenarnya konsep dosa dan kenapa kok akhirnya mereka harus pakai pakaian yang ditutupi dengan kulit binatang. Saya percaya kejadian ini juga diceritakan yang di Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21 ada kata-kata demikian. Dan Tuhan Allah membuat kain dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini saat mereka merasa malu gara-gara kemuliaan Allah sudah hilang dari kehidupan mereka karena dosa. Saat itulah Tuhan itu yang mengajarin, kamu butuh pengampunan. Dan pengampunan itu butuh darah. Makanya ini kulit binatang bukan ditutupin dengan sulaman daun, tapi kulit binatang. Karena ini merupakan satu simbolisme bahwa yang membuat kamu merasa malu itu karena dosa. Satu-satunya cara mengampuni dosa adalah darah. Ada ayatnya yang mengatakan demikian. Di Ibrani 9 ayat 22. Jadi ini semua ada hubungannya. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya percaya ini semua konsep sudah diceritakan kepada Tuhan, kepada Adam dan Hawa. Makanya dijelaskan Tuhan yang memasangkan kulit binatang itu dikenakan di manusia. Saya percaya dijelaskan oleh Tuhan. Adam dan Hawa menjelaskan dahulu kepada Kain. Makanya Kain yang mulai mempersembahkan dahulu. Tapi ada satu yang membuat persembahan Kain tidak diterima. Karena konsep mengenai darah, tanpa penuaian darah tidak ada pengampunan. Itu tidak dilakukan oleh Kain. Karena dikatakan bahwa Kain itu petani. Yang dia hasilkan tidak ada darahnya. Karena dia kan cuma tanaman. Dan itu dikatakan hasil tanah itu diberikan kepada Tuhan. Sepertinya dia mau mengucap syukur dengan caranya manusia. Sepertinya dia cuma mau memberikan apa adanya. Seenaknya kayak, terima diriku. Aku gak mau ngikutin peraturanmu. Aku mau kebaikanku ini yang kamu terima. Maksud saya itu begini. Zaman sekarang ini yang saya temukan. Kalau diajak, ayo datang ke gereja. Ayo ikut CG. Ayo menyembah Tuhan. Ayo melayani. Ada yang ngomong, buat apa? Saya kan sudah baik. Saya sudah mengucap syukur kepada Tuhan di rumah. Saya sudah kok berdoa di rumah. Buat apa saya harus ibadah? Buat apa saya harus capek-capek datang ke CG? Saya kalau nolong orang yang lagi misalnya mau nyebrang jalan, saya berikan orang tua, saya tuntun, baik sudah. Kalau saya mau memberikan persembahan orang di pinggir jalan, sedekah, saya berikan sedekah, kan baik. Yang baik kan sudah cukup. Itu persembahan hasil saya. Hasil usaha saya, terima apa adanya. Tuhan harus menerima persembahan saya. Padahal Tuhan berkata,
tidak ada pengampunan tanpa darah. Sepertinya ini bukan arti mengenai darahnya, tapi mengenai bagaimana Anda datang kepada Tuhan. Bagaimana Anda datang dan menyembah Tuhan. Kita harus mengerti tadi nyanyian terakhir, Tuhan itu yang bertakhta. Kita harus mengerti bahwa Allah itu raja. Raja itu punya kerajaan, ada peraturannya. Kita kalau masuk ke dalam kerajaan seseorang yang sedang memerintah, kita nggak datang dan seenak kita sendiri. Kita yang ngikut sama peraturannya Tuhan. Ini mengenai kerendahan hati. Anda tidak datang kepada Tuhan, terimalah, ini loh yang terbaik. Anda mau nyanyi seenak sendiri, Anda nggak mau baca Alkitab karena pikir kan saya sudah bisa mikir apa yang baik, apa yang enggak. Tiba-tiba jika Anda tidak ngikutin Tuhan, tiba-tiba standar manusia yang menjadi standar penyembahan bagi Anda. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Buat apa ke gereja? Saya baik di rumah kan cukup. Buat apa melayani Tuhan? Kan saya cuman lewat YouTube dan sekali-sekali bawain nyumbang ke sekolah, panti asuhan kan cukup. Buat apa gereja itu? Buat apa menyembah Tuhan? Buat apa baca Alkitab? Buat apa melayani di gereja? Buat apa CG? Buat apa komunitas? Buat apa kita harus berubah? Tuhan harus terima aku apa adanya. Kain itu menggambarkan ini. Ini cara saya menerjemahkan. Saya tahu ini bisa diterjemahkan dengan cara apa, Pak. Tapi cara saya coba pikir lama sekali dan akhirnya ini masuk akal ini. Kain ini mempersembahkan apa hasil tanahnya, hasil dia, hasil usahanya, hasil pemikirannya, hasil standarnya. Dia tidak ngikutin standarnya Tuhan, dia pakai caranya sendiri. Kalau orang yang pakai standarnya sendiri, nanyanya begini, buat apa kita mesti percaya Tuhan baru masuk surga? Kan semua jalan kan baik. Akhirnya semua cara bisa dihalalkan. Kalau Tuhan bikin satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah Tuhan Yesus Kristus, ada standarnya. Persembahan itu ada standarnya, pengampunan itu ada standarnya. Gak bisa kalau seenaknya kita tiba-tiba, ya pokoknya aku datang gereja, aku sudah nyanyi kan, ya harus diampuni Tuhan. Anda gak mau doa menerima Tuhan Yesus, gak mau. Anda tiba-tiba membentuk standar sendiri. Kain itu menggambarkan seseorang yang mencari kekudusan dengan standarnya sendiri. Dia membangun self-righteousness, cara manusia. Dia mendefinisikan segala bentuk agama yang dibentuk manusia, segala bentuk yang filosofi dunia yang dianggap dia mau semedi sendiri dan menjadi satu dengan whatever alam dunia dan menganggap itu sudah cukup baik untuk masuk surga. Kain menggambarkan sifat manusia. This is good enough. Tuhan harus menerima persembahanku. Kalau persembahanku adalah berbuat baik, you have to accept me. Ada orang yang menantang, mereka bahkan menuduh bahwa orang Kristen itu yang eksklusif. Bukan, manusia itu yang tidak mau rendah hati ngikutin standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan adalah jika Anda mau masuk surga, Anda percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus, baru kita menerima pengampunan dosa. Siapa yang percaya katakan amin. Itu caranya Tuhan, bukan cara manusia. Kalau cara manusia ya cukup kan? Kalau aku sudah pokoknya tidak mencuri, aku kan tidak mabuk-mabukan, aku kerja baik-baik, aku membaiki keluarga aku kan cukup. Jangan sentuh diriku, jangan bawa aku ke gereja, jangan ubah. Pakai caranya Tuhan, pakai caraku cukup. Kalau enggak, Tuhan itu bukan Tuhan yang baik. Tiba-tiba Anda yang mendefinisikan Tuhan harus ngikutin cara Anda. Kalau tidak diturutin cara Anda, seperti ayat 5, tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Kalau enggak ngikutin caranya Tuhan enggak, sepertinya loh, ya bukan saya anggap persembahan kan gitu ya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Di dunia ini, kan akhir-akhir ini kan saya banyak berhubungan dengan Eropa. Di dunia ini, sepertinya kebaikan manusia itu yang jauh lebih penting daripada kebenaran firman Tuhan. Toleransi itu yang rasanya harus lebih tinggi
daripada firman Tuhan. Anda harus menerima pendapat manusia. Jika Allah tidak menerima pendapat manusia, manusia itu marah. Jika gereja berkata untuk masuk surga harus percaya Tuhan Yesus Kristus, yang toleransi agama lain gitu ya, toleransi kepercayaan lain marah, panas, mukanya muram. Maksudmu harus percaya Tuhan? Gak bisa, kebaikan manusia cukup, caraku cukup. Marah tiba-tiba. Makanya Anda mulai mengerti ya kenapa kok ada kepercayaan yang lain tiba-tiba marah sama orang Kristen. Marahnya apa? Gara-gara kekristenan kita? Apakah kita yang salah? Bukan, karena sikap hatinya salah. Ini pakai caranya Kain. Ini sejak permulaan, ini kejadian 4 dari dahulu. Ini bukan zaman sekarang, dari zaman dahulu sudah ada roh humanisme ini yang mengutamakan kebaikannya diri sendiri dan tidak mau menuruti kehendak Allah. Jika diberitahukan ini enggak baik persembahannya, marah. Sebenarnya ada option enggak? Bisa kan Kain tinggal tanya sama Tuhan, Tuhan salahku apa? Kan selesai ya. Tinggal, kamu tinggal tukar itu hasilmu itu, tukar sama satu domba yang baik, kamu sama-sama mempersembahkan korban caranya yang dahulu loh ya, pakai cara korban, kan selesai. Ada nggak persembahan? Sama ada, cuman nggak mau pakai caranya Tuhan. Ada orang-orang yang memaksakan pakai cara mereka sendiri, dan itulah kegagalan dari Kain. Tidak sesuai firman Tuhan. Standar manusia itu sangat berbeda-beda. Yang dianggap baik di Jerman, Belanda sama yang dianggap baik oleh orang Indonesia itu beda. Masalah spiciness atau pedas aja beda. Anda kalau ke Belanda Anda bilang, maaf ini pedas sekali. Orang Surabaya ke sana, ini mah nggak pedas ya. Kalau di Indonesia diomongin, ini nggak pedas. Orang Belanda bisa sakit perut. Apalagi kalau yang pedas sekali, bukan hanya sakit perut, baru sampai di sini mulutnya sudah merah, mukanya merah, sudah keringetan. Ya. Orang Surabaya biasa ini, lidah kita sudah hancur, perutnya juga sudah hancur. Itu kan standar manusia. Cuman ngomongin pedas saja berbeda-beda, apalagi mengenai kekudusan. Alkitab berkata, sebelum menikah jangan hubungan suami istri. Namanya aja hubungan suami istri, sopannya. Standar di luar negeri, ya pokoknya suka sama suka gak apa-apa. Standar manusia, yang mana yang benar? Ada orang-orang yang memaksakan, gak apa-apa kita suka sama suka. It's okay di mata Tuhan. Jika Alkitab gereja berkata, jangan itu dosa. Marah mereka, panas, muka muram. Orang Kristen itu eksklusif, orang Kristen itu suka menolak. Enggak, kita ini cuma mengatakan firman Tuhan. Kadang gara-gara ada Kain yang dibunuh Habelnya. Tuhan yang bikin standar, orang Kristennya yang kena, benar ya? Kita yang tiba-tiba dibunuh sama Kain. Orang Kristen itu kejam, orang Kristen itu nggak bisa menerima, nggak toleransi. Ini bukan masalah toleransi. Kita tetap mengasihi siapapun yang berdosa karena kita dulu juga pernah berdosa. Kita kan tinggal rendah hati aja tanya, Tuhan yang salah mana? Bukan harusnya sangat panas dan mukanya muram. Seseorang yang memaksakan kehendaknya. Tindakannya kalau diberitahukan bahwa ini salah, mukanya dia sangat panas dan mukanya muram. Jika dia mau mengakui bahwa Allah adalah standar, diomongin aja salah kan tinggal ngomong, sorry Tuhan, salahku di mana? Daud itu orangnya kayak begitu. Kalau diomongin ini kamu berdosa, langsung minta ampun dia. Sorry salahku di mana? Diomongin kamu salah, nggak boleh sensus gitu ya. Dia langsung minta ampun Tuhan, aku terima hukumannya deh. Apa deh? Hatinya rileks. Bukan seperti Kain yang hatinya sangat panas dan mukanya muram. Ini orang yang memaksakan kehendaknya sendiri, tidak sesuai tapi malah maksa. Itu namanya tidak sesuai. Kalau cuman kita melanggar firman Tuhan kemudian bertobat, itu bukan tidak sesuai. Tidak sesuai itu memaksakan kehendak kita. Kita ini menyamakan standar kita dengan standarnya Tuhan. Tuhan harus terima standar kita. Kalau enggak, Tuhan itu enggak toleransi. Allah itu enggak maha kasih. Kita malah menuduh ujungnya. Ini yang terjadi dengan Kain. Ayat 6.
firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu buram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tuhan ini cuma ngomong begini, loh, tinggal belajar berbuat baik kan selesai kan? Kamu gak perlu panas, gak perlu muram. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa akan mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini kayak step berikutnya. Sebenarnya waktu Kain memberikan persembahan yang tidak sesuai firman Tuhan, apakah itu dosa? Enggak loh, mengintip Mas Yan. Belum dosa. Sikap hati dan tidak mau bertobatnya Kain itu yang mendatangkan dosa. Kadang kita di hadapan Tuhan ada yang salah. Kalau kita mau bertobat aja, dosanya nggak sampai kena kita. Mending kita, aduh keliru Tuhan, sorry, ada apa ya? Enak kan sebenarnya kalau ngikut sama Tuhan ya. Jangan sampai ada orang-orang itu yang takut untuk dibaptis, takut untuk melangkah lebih lanjut, hanya karena mereka merasa saya nggak siap. Apa yang nggak siap? Mereka takut kalau masuk ke Kristenan nanti semua itu berdasarkan peraturan. Kalau salah itu langsung ada halilintar yang menyambar kita. Padahal Tuhan gitu, loh kenapa mukamu muram? Kalau salah tinggal berbuat baiklah. Apapun yang salah diubah. Hubungan dengan Tuhan itu sebenarnya dari dulu kayak begitu. Jangan sampai kita anggap bahwa kekristenan itu sesusah itu. Karena ada 31.102 ayat, kalau disuruh ngapalin ya susah memang ya. Tapi kalau keliru ya tinggal, minta ampun Tuhan kalau ada yang salah, aku baru tahu ya. Gak apa-apa, tinggal berbuat baik, gak usah muram. Katakan sebelah-sebelah Anda, jangan muram. Tapi Anda gak kelihatan kan, kalau pakai masker ya kan. Lihat mukanya aja, itu loh, matanya itu loh. Kalau gini tuh muram berarti ya. Udah jangan berkerut gitu kan. Gini kan sebelah Anda, ke sebelahnya. Kasih senyum ya gitu ya. Kenapa saya gitu? Soalnya saya itu sering diamangin. Saya ini suka marah. Enggak, ya memang muka saya kerut. Alasan saya begitu ya. Saya itu dulu latihan. Saya itu dulu latihan seperti Kain. Kalau saya nggak suka dengan kondisi sekeliling saya, muka saya muram. Saya menghindari, jangan rubah saya. Lu nggak sentuh aku nggak sentuh kamu. Kain itu kayak begitu. Saya dulu kayak begitu. Sekarang saya belajar untuk menerima apa kehendak Tuhan. Lebih bisa senyum, hopefully lah ya. Anda lihat saya lebih senyum kan? Ya. Ternyata di ayat 7 dikatakan ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ada orang-orang yang berkata demikian, saya ini gak bisa kok. Saya itu kayaknya dilahirkan dari dulu ya begitu. Itu kelemahan saya. Jadi ada orang itu yang jatuh dosa itu berulang-ulang dan dia mengambil alasan bahwa itu gara-gara saya lahir sudah seperti itu. Tapi ayat ini berkata bahwa engkau harus berkuasa atasnya. Dosa itu pilihan. Ada orang yang berkata saya gak bisa lepas dari pornografi. Sepertinya saya selalu tergoda atas itu. Enggak. Itu tipuannya iblis untuk membuat engkau selalu jatuh dalam dosa. Anda bisa memilih. Engkau harus berkuasa atasnya. Jangan biarkan dosa selalu mengarahkan ke Anda ke arah situ. Anda bilang, saya dari dahulu suka marah. Enggak, bisa diatur. Anda harus berkuasa atasnya. Jangan biarkan tubuhmu yang menguasai. Apalagi setelah engkau sudah diselamatkan, engkau sudah dibuat lahir baru, engkau sudah ciptaan baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau bukan lagi engkau yang dahulu, tetapi Kristus ada di dalammu. Engkau harus kenakan Kristus. Kalau engkau sudah kenakan Kristus, engkau pasti bisa berkuasa atas dosamu. Siapa yang percaya katakan amin. Jangan biarkan iblis menipu Anda. Kemudian ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Tiba-tiba membunuh. Kenapa Habel yang dibunuh? Karena Kain itu membanding-bandingkan dirinya. Dia merasa bahwa jika tidak ada Habel, mungkin persembahanku baik. Jika nggak ada orang Kristen, mungkin tindakan berbuat baik itu diterima sama Tuhan. Jadi lebih baik kekristenan dihapuskan. Karena kekristenan standarnya terlalu tinggi. Jadi lebih baik ditekan aja. Kalau nggak ada Kristen kan kita yang paling baik kelihatannya. Jadi lebih baik Habel dihancurkan aja.
Habel dibunuh. Jika engkau membanding-bandingkan dengan orang lain, untuk membuat dirimu yang gak mau berubah ini kelihatan baik, Anda bunuh orang lain yang lebih baik. Anda menghancurkan orang lain yang lebih baik. Gara-gara membanding-bandingkan, orang ini gak bisa mengucap syukur, gagal hidupnya. Fokusnya, ini poin ketiga di ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain setelah membunuh Habel ini. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Tuhan itu tahu kalau kita berdosa. Tuhan itu tidak bingung dengan orang lainnya, tapi Tuhan tahu pertanyaannya itu jelas, di mana Habel adikmu itu? Diperjelas lagi bahwa Kain itu kakaknya. Waktu ditanya mengenai Habel itu bukan Tuhan tanya Habel, tapi Tuhan sedang nanya tindakan Kain terhadap Habel. Tapi fokusnya Kain itu tidak pernah kepada orang lain, tapi selalu kepada dirinya sendiri. Aku gak tahu, emangnya aku penjaga adik. Tiba-tiba yang penting itu adalah dirinya sendiri. Yang penting itu adalah emangnya tugasku, emangnya aku. Orang yang tidak bisa mengucap syukur itu fokusnya karena kepada dirinya sendiri. Yang ketahuan nanti orang yang fokusnya pada dirinya sendiri, dia gak pernah mau melayani orang lain. Kalau diajak, ayo melayani Tuhan, karena fokusnya pada orang lain. Ditanya, mana jiwa-jiwa yang seharusnya ada di gereja ini? Loh, emangnya tugasku yang melayani Tuhan? Emangnya tugasku yang harus bersaksi? Emangnya tugasku yang harus menginjil? Siapa aku? Emangnya penjaganya orang-orang itu? Orang yang seperti ini adalah sedang mengatur, dia gak bisa mengucap syukur dengan apa yang di dalam kehidupannya. Dia cuma bisa fokusnya pada dirinya sendiri. Dia gak mau menerima standarnya Tuhan. Akhirnya ujung-ujungnya ayat 10, firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kain adalah orang yang gagal. Karena dia gagal, padahal dia diberikan kesempatan. Kain, kakaknya, yang pertama diajarin oleh Adam dan Hawa mengenai pengucapan syukur, mengenai persembahan. Dia gagal melakukannya karena dia mau menjalankan kehendaknya. Fokusnya hanya kepada dirinya sendiri. Dia daripada mengubah dirinya, dia merasa dirinya baik. Orang lain yang lebih baik dari dia dihancurkan. Dia membunuh Habel hanya biar kelihatan dia baik. Itu orang yang tidak bisa mengucap syukur. Tuhan itu selalu membuat Anda menjadi lebih baik. Mengucap syukurlah ada Tuhan, mengucap syukurlah ada firman Tuhan yang mengarahkan Anda. Jika hari ini ada pengajaran, teguran yang mengarahkan Anda, mengucap syukurlah. Jangan seperti seorang Kain yang muram jika mendengar bahwa apapun yang kau lakukan kepada Tuhan kurang baik. Lebih baik belajar, berbuatlah baik, daripada nanti Anda membunuh orang sekeliling Anda. Hari ini, saya ajak Anda untuk belajar. Jangan seperti Kain. Lebih baik belajar untuk mengucap syukur. Siap untuk berubah. Dan saya percaya, nanti kehidupanmu akan menjadi lebih baik. Saya mau ajak Anda melihat satu video. Video ini mengenai seseorang yang tidak bingung dengan kondisinya sendiri, tetapi tetap bisa belajar, mencari apa yang dari firman Tuhan. Gara-gara dia belajar dari firman Tuhan, hidupnya diubahkan. Dia tidak terjebak dalam kelemahannya. Dia tidak terjebak di dalam apapun yang orang sekelilingnya katakan, tapi dia lebih berpegang pada firman Tuhan. Dia bukan seperti Kain yang tiba-tiba bermuram hati, tetapi dia belajar dari firman Tuhan dan dia mengubah dirinya. Karena dia mengubah dirinya, hidupnya diubahkan Tuhan juga. Tolong pasangkan video dari Elvin. Silakan nikmati. Menyalahkan orang tua, menyalahkan teman-teman, bahkan menyalahkan Tuhan. Seakan-akan, kenapa saya lahir seperti ini?
Shalom, saya Alvin. Saya mau bercerita pada ketika saya lahir, saya terlahir dengan kecacatan dalam pendengaran. Atau secara singkat, seperti orang tuli, tapi bisa mendengar dengan dibantu oleh alat bantu mendengar. Namun dampaknya bukan hanya untuk dalam mendengar saja, tapi juga mempengaruhi dalam hal bicara saya. Jadi sangat sulit untuk mengucapkan kata-kata, bahkan tidak tahu caranya mengucapkan hal seperti itu. Bahkan juga mungkin seperti sulit percaya diri untuk public speaking. Lalu berikutnya saya juga memiliki mempengaruhi dalam kecerdasan. Sehingga saya pernah tes, IQ saya itu terlalu di bawah rata-rata. Sehingga harusnya tuh saya bersekolah di SLB atau sekolah khusus. Dan sebenarnya masih banyak lagi, namun yang paling berpengaruh adalah mental saya. Karena pada saat itu saya sering dibully, karena situ dibully. Karena saya menggunakan alat bantu yang besar, sehingga orang-orang menertawakan saya. Dan apalagi ketika saya bicara pun langsung kita tawakan. Dan dari situlah mempengaruhi saya benar-benar tekanan yang besar bagi saya. Dan suatu momen itu saya pernah di dalam dunia yang gelap, di mana saya tidak punya harapan, bahkan saya tidak punya semangat hidup. Dan yang paling parah, saya mengalahkan segala sesuatunya, menyalahkan orang tua, menyalahkan teman-teman, bahkan menyalahkan Tuhan. Seakan-akan, kenapa saya lahir seperti ini? Kenapa saya tidak boleh lahir seperti teman-teman saya yang normal, bagaimanapun? Namun, pada suatu momen, melalui orang tua saya, Papa Mama yang tercinta memberikan firman Tuhan, yaitu Yohanes 9 ayat 2-3, di mana itu dikatakan bahwa murid-murid berkata kepada Tuhan, Rabi, siapakah dosa ini? Salah orang ini atau salah orang tua itu? Namun Yesus menjawab, bukan salah ini, bukan salah orang tua, namun ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakannya. Pada tahun 2020, seorang teman saya yaitu Michelle mengajak saya untuk bergabung DG pertama kalinya. Dari situlah saya bisa melihat banyak orang-orang yang sangat welcome, yang menerima saya apa adanya. Dan juga di situlah juga saya mulai lebih mengenal Tuhan lebih dekat dengan melalui pendalaman Alkitab setiap minggunya. Sekarang aku bisa ngomong banyak orang, padahal aku ngomong kalian berdua tak muntah aku nggak bisa ngomong. Untuk salah satu momen yang besar yaitu dalam mission trip ke Semarang, di mana saya punya kesempatan untuk mendoakan orang untuk pertama kalinya. Ketika saya mendoakan orang itu, saya merasakan orang ini mengalami urapan Tuhan, mengalami damai Tuhan. Dari situlah saya sadar bahwa Roh Kudus itu nyata. Tuhan mau pakai hidupku dengan segala apapun kelemahan saya, tapi Tuhan mau pakai untuk memberkati banyak orang. Jadi, bagi yang memiliki keterbatasan atau kelemahan apapun, tetap milikilah hati yang mengucap syukur apapun yang Tuhan telah berikan, dan punya hati untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup. Thank you and God bless you. Dia berhasil melewati ujian Kain, meskipun ada tekanan dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa jika dia menyalahkan Tuhan, itu kehidupannya salah, tapi dia nggak berhenti di sana dan menyalahkan orang lain, marah kepada orang tuanya, tapi malah dia mau berubah. Dia mengikuti kehendak Tuhan. Dia tidak mendefinisikan apa yang baik sesuai kehidupannya. Dia mau mengucap syukur. Gara-gara itu, kehidupannya diubahkan. Sekarang dia menjadi calon, nanti tanggal 22 dia jadi JGL. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Orang yang mengucap syukur, ujung-ujungnya pasti menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupannya. Dia nggak akan tinggal diam, dia pasti melayani. Hari ini, Tuhan sedang mengajak kita semua untuk bisa menikmati setiap visi dan penglihatan, setiap mimpi dan penglihatan, setiap rencana Tuhan. Orang yang bisa mengucap syukur pasti akan bergerak di dalamnya. Bukan cuma melihat dan tinggal diam, tapi pasti bergerak di dalamnya. Tidak menyalahkan orang lain, tidak membuat orang lain tidak masuk di dalamnya, tapi malah masuk sendiri, bergerak dan malah mengajak orang lain untuk masuk. Kalau melihat orang lain melayani Tuhan, kita bukannya melarang mereka, tapi malah kita yang masuk di dalamnya dan kita mengajak orang lain. Itu tindakan seseorang yang mengucap syukur. Kain gagal hari ini.
kerinduan Tuhan untuk yang ibadah terakhir ini tidak ada yang gagal seperti Kain. Semuanya berhasil untuk mengikuti kehendak Allah. Semuanya berhasil untuk mengucap syukur pada Tuhan.